Nemenin balita main bisa gajian sampai 13 miliar per bulannya. Hah? Yang bener aja. Enggak. Ini nggak mungkin. Kok bisa? Babysitter mana yang gajian sampai segitu banyaknya? Nih, babysitter bukan sembarang babysitter nih. Gini caranya. Simak video ini sampai tuntas, jangan ada yang di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kali ini excited banget karena kita akan bahas satu ide konten yang sangat mind blowing, yang kita nggak akan sangka-sangka atau bahkan kita nggak akan percaya kalau kerjaan kayak gini tuh bisa gajian sampai belasan miliar per bulannya, woi. Jujur waktu ngitung, ini saya sendiri cukup kaget sih dengan penghasilan segitu. Tapi dihitung berapa kali pun, rumusnya bener loh ini, sama hasilnya. Nah, daripada kepo terus-terusan, cus, kita langsung bahas. Babysitter mana sih yang gajiannya sampai belasan miliar gitu? Mari kita bahas, cekidot. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Mungkin cara ini terkesan mudah, mungkin cara ini terlihat simpel, tapi satu hal yang sangat perlu kalian pertimbangkan adalah bahwa ini bukan cara yang instan. Ini cara yang butuh konsistensi yang tinggi dan berkelanjutan. Di sini kita membangun sebuah channel. Dan yang namanya membangun, itu tidak ada yang instan. Apapun itu, bisnis apapun, bukan hanya channel ya. Semua butuh proses, semua butuh ketekunan, semua butuh konsistensi yang tinggi. Jadi jangan kalian berpikir hari ini kalian bikin videonya, hari ini kalian upload, dan berharap hari ini juga dapat cuannya. Enggak ya teman-teman. Kalau kalian konsisten, ini tuh hasilnya akan bisa kalian nikmati nanti setelah 2 bulan, 3 bulan yang akan datang. Atau bahkan mungkin bisa jadi yang lebih cepat. Dengan catatan ya harus konsisten ya teman-teman. Di sini saya juga tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih pintar atau apapun. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, channel yang akan kita bahas kali ini namanya cukup panjang ya. Namanya Genevious Playhouse Learning Videos for Kids. Ya inilah namanya, susah banget kita belibet nih. Lidahnya bukan lidah-lidah Inggris. Nah, channel ini tuh membahas tentang apa sih? Nah, kita lihat di sini. Welcome to Genevious Playhouse, where we create all kind of educational videos for kids and toddler using toys based learning. Based learning. Nah, jadi intinya channel ini tuh membahas tentang educational for kids. Jadi edukasi untuk anak-anak dan juga toddlers. Jadi mungkin sekitar mungkin nama mainan, nama apa sih, nama benda, mungkin ngajarin cara ngomong. Mungkin mirip-mirip channel-channel seperti Cocomelon gitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba buka satu videonya ya guys, biar kita tahu gambarannya kayak gimana. $3 to buy these. Now let's stock our vending machine with some delicious snacks. Our first drink is gonna be tea with a touch of lemon. Next we have a lemon lime soda, kind of like Sprite or 7-Up. Nah, jadi kurang lebih videonya tuh kayak gini. Mainan-mainan aja. Jadi kayak mainan, terus gimana cara mainnya, dan disitu kayak ngajarin juga mainan ini tuh apa sih. Misal kayak ini tadi kan gambar ini kan kaleng ya. Kaleng ada gambar lemonnya. Oh, berarti ini kaleng minuman yang rasa lemon. Jadi lebih ke mengasah otak dari anak-anak kecil itu tadi ya, agar mereka tuh bisa memahami hal-hal seperti ini. Ini bagus banget untuk edukasi sebenarnya, untuk apa sih namanya? Saya kurang tahu juga ya. Ini masuknya kategori apa? Tapi ini sangat perlu kalau untuk anak kecil. Kalau channel-channel seperti ini tuh bisa membantu anak-anak untuk belajar bicara atau belajar memahami sesuatu tuh jadi lebih mudah gitu loh. Jadi nggak melulu apa ya? Biasa kan anak kecil kan dilarang main HP, dilarang gadget terus dan sebagainya ya. Lihat-lihat juga kalau channel-channel seperti ini kan memang ini bagus untuk anak gitu loh, bagus untuk mengasah cara berpikirnya, mengasah menambah pengetahuannya juga. Ini channel-channel yang seperti itu memang sangat bagus untuk anak-anak, dan bikinnya pun ya dibilang simple sih simple ya, tetap
butuh yang namanya konsep, tetap butuh yang namanya modal. Kayak gini kan mainan-mainannya kan juga butuh modal ya belinya, dan tentunya ya butuh kreativitas. Tapi ya namanya dapat duit sebulan bisa sampai belasan miliar ya. Kalau untuk hal-hal yang kayak gini kayaknya ya masih terbilang cukup mudah lah ya. Nanti kita akan bahas nanti aja. Sekarang kita coba cek channel-channel seperti ini tuh apakah lolos monetisasi sih. Ya pastinya lolos lah, orang semuanya original. Kita cek monetisasi. Nah, udah hijau nih, this channel is monetized. Channel ini sudah lolos monetisasi guys ya. Nah sekarang lanjut ke hal yang paling menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita cuma tinggal ngitung doang. Ngitung doang, kita nggak lihat perjuangan orangnya. Nah kita ngitung berapa sih penghasilan kotor dari channel ini. Duh, saya aja deg-degan nih mau ngitungnya. I can't believe. Oke, di sini udah ada infonya sih, tapi kita coba di Social Blade aja ya. Ini tadi saya sudah coba buka, ini bener nih. Genevieve First Playhouse Learning, dah inilah. Nah, channel type-nya dia film. Kenapa dia masuknya di film? Dia sebenarnya tuh bisa dibilang education lah. Education. Tapi dia masuknya di film. Ya mungkin karena ada storytellingnya mungkin ya. Saya kurang tahu kenapa. Nah, dengan video views-nya tuh dia 32, ini masuknya apa nih? Miliar ya. Totalnya 32 miliar views penonton. Dan penonton bulanannya kita lihat di sini coba 430 juta views ya. Ya, sedikit berbeda dengan yang ada di sini. Kalau di sini kan 443 juta penontonnya. Kalau di sini 430 ya memang ada karena kalau di sini tuh biasanya update-nya tuh lebih lambat daripada yang di sini. Ya, sama-sama last 30 days-nya ya. Sama-sama last 30 days-nya. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Yang di sini atau yang di sini? Kita pakai yang ini aja lah ya, 443. Coba kita buka kalkulator. 443 juta. Berapa banyak tuh nolnya? Bener? Bener lah. Dikali, karena channel-channel ini tuh tadi kita tahu berbahasa Inggris, berarti target marketnya tuh adalah internasional, jadi luar negeri. Jadi kalau untuk channel-channel luar negeri, kalau untuk RPM 30-40 tuh pasti bisa. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak. Apalagi ini educational, edukasi kayak gitu, dan tidak terdeteksi kalau ini tuh for kids, untuk anak kecil. Kayaknya tadi nggak ada tulisan dia YouTube untuk kids, nggak ada ya. Kita coba aja pakai yang 30.000 dibagi 1000, 13 berapa ini? 13 miliar guys. 13 miliar 290 juta. Kita dapat 290 jutanya aja tuh kayaknya udah gede banget. Tapi ini ada depannya lagi 13 miliar. Ya, ini karena pengalinya 30.000 ya. Coba kita bagi aja kalau misalnya pengalinya paling kecil yang kayaknya nggak mungkin sih. Tapi kita ambil yang paling kecilnya aja, 10.000. Kalau tadi kan dikalinya 30.000. Kita coba dikalikan dengan 10.000, berarti asumsinya kan dibagi 3, karena kan 30.000 dibagi 10. Kita coba aja ya, bagi 3. Ini aja masih 4 miliar 430 juta guys. Itu masih nominal yang nggak masuk akal untuk penghasilan per bulanan. Apalagi di sini video barunya hanya 4 dalam 1 bulan. Berarti dengan asumsi dia ini uploadnya cuma seminggu sekali. Seminggu sekali itu pun kalau di sini kita lihat kayaknya ya durasinya tuh nggak lama, nggak yang biasanya video-video ASMR gitu kan 30 menit, 20 menitan kayak gitu. Gini cuma 6 menit, 7 menit doang guys.
Serius. Dan ini ya cuman mainan-mainan biasa aja, mainan terus kasih cerita, mainan kasih cerita. Mungkin kita akan banyak pengeluarannya tuh di beli mainan-mainannya ini. Tapi kan satu mainan bisa dipakai beberapa kali nih, kayak ini piano. Ini piano satu mainan jadi 2 video. Mungkin kalau kita scroll ke bawah dia masih akan ada lagi video tentang pianonya kan banyak ya. Terus ini green blue ini kayaknya tadi di atas ada deh. Oh, nggak ada. Yo, ini cake-nya juga bisa dipakai di sini. Banyak. Satu mainan tuh bisa jadi beberapa video. Dan di sini dia 648 video. Berarti belum videonya aja tuh belum sampai 1000 ya guys. Coba kita lihat di shortnya. Shortnya pun nggak banyak, dia cuman 11 doang shortnya. Berarti kalau 649 ini dikurang 11 shot aja masih jauh lah ya perbandingannya. Jadi anggap aja yang ini tadi I can't penonton yang di sini ini tadi believe writer penonton yang di sini tadi ya anggap aja semuanya penonton video long ya. Ini saya nggak perlu jelasin ya gimana cara editnya video-video kayak gini, karena kayaknya editnya pun gampang, tinggal cut sambung aja di Canva juga bisa, di CapCut juga bisa. Mungkin yang agak PR-nya tuh dibikin ceritanya. Dan mungkin kalau memang pengen bikin yang targetnya luar negeri tuh ya pakai bahasa Inggrisnya juga gitu. Sekarang kita coba cari aja ya di Shopee kira-kira mainan seperti ini tuh harganya berapa. Shopee mainan anak toddler gimana tadi tulisannya ya, gini nih, coba kita lihat shopping tadi jenis mainannya tuh yang kayak gimana ya. Kayak bongkar pasang gitu kan ya. Nah, mungkin mainan-mainan kayak gini juga bisa dipakai nih guys. 62.000. Terus mainan-mainan yang kayak apa ya? Nanti kalian cari sendiri aja lah. Kalian pengen yang seperti apa mainan-mainannya gitu. Nah, pokoknya nanti kalian cari sendiri. Oh, tuh kayak gini. Ini 30.000 lebih murah. Bisa aja mainan-mainan kayak gini. Keren banget kan, guys? Nah, mungkin nanti kalian tuh untuk modalnya bisa beli ya mungkin 3 sampai 5 mainan lah. Nanti kalian yang kira-kira mainan-mainan tersebut tuh bisa buat banyak video tuh kira-kira mainan apa ya. Kalian bikin konsepnya dulu baru kalian beli mainannya. Nah, stok dulu aja mungkin 3 sampai 5 video. Ya udah, dari 3 atau 5 video itu nanti dari 3 atau 5 mainan itu tadi kalian bikin beberapa video, kalian upload lah. Nanti kalau misalnya sudah berhasil monet dan disitu kan udah dapet duitnya tuh. Ya udah kalian belikan lagi aja mainan baru untuk di unboxing. Jadi kayak gitu aja ritmenya, guys. Nanti kalau udah ada duitnya dari monetisasi tersebut, ya udah dibikin modal lagi. Kan pasti sisa banyak dari 13 miliar dibeliin mainan. Apalagi kalau mainannya mainan murah kayak gini nih, under 100.000. Kalau misalnya mainannya 100 ribuan aja, beli katakanlah satu kali take video 100.000. Kalau misalnya tadi kan sebulan ada 4 video ya. Sebulan ini kan ada 4 video, berarti cuma 400.000 aja. Itu masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan keuntungannya ini tadi ya, sampai 13 miliar per bulan itu tadi ya. Itu sangat-sangat jauh, guys. Jadi ya intinya sih kalau kata orang, pepatah orang dulu ya, jemput uang pakai uang, jemput duit pakai duit gitulah. Kurang lebih. Jadi kalau mau untung ya mau keluar duit lebih gitulah.
untuk modalnya. Kenapa? Karena kalau orang udah keluar duit untuk modal, dia tuh keinginan untuk menyerahnya tuh jadi lebih mengecil. Kenapa? Ya karena sudah berani keluar di depan kan, jadi lebih kayak ya daripada gue rugi, mending gue terusin ini aja, udah terserah nanti apa, ibarat kata bisa nggak bisa ya harus berusaha sampai sampai itu menghasilkan, sampai monetisasi kayak gitu. Beda dengan mentalnya orang-orang yang mungkin nggak mau rugi, jadi ya pokoknya pengennya yang gratis-gratis saja semuanya. Ya nggak apa-apa sih, memang bisa-bisa aja, tapi biasanya mentalnya orang seperti itu tuh berbeda. Tapi ya terserah. Ide-ide konten kayak gini tuh cocok-cocokan juga guys. Mungkin untuk orang-orang yang nggak terbiasa dengan anak kecil, jadi nggak tahu cara storytelling dengan mainan-mainan kayak gini tuh gimana, tuh juga ini ide konten yang kurang cocok untuk mereka. Mungkin atau orang-orang yang introvert yang ya kalau ketemu orang beneran aja kadang nggak bisa ngomong, apalagi kalau cuman boneka-boneka kayak gini, kayak gitu. Itu mungkin kurang cocok juga. Jadi mungkin channel-channel seperti ini tuh cocoknya untuk orang-orang yang memang ramah dengan anak kecil, suka dengan anak kecil, terus orang-orang yang memang memiliki imajinasi atau kreativitas yang tinggi. Ya, jadi tetap meskipun ini bikinnya gampang, tapi ya tetap butuh kreativitas yang tinggi juga ya teman-teman, dan pastinya ya konsistensi yang tinggi juga. Jadi nggak semua orang bisa, kecuali kalau orang itu benar-benar mau, benar-benar gigih, dia akan berusaha. Karena kan ya sekarang internet banyak, kita bisa apalagi ada ChatGPT kan, kalian bisa aja misalnya beli mainan apa sih, dinosaurus, tinggal ini aja, bilang ke ChatGPT buatkan sebuah narasi tentang kita coba aja deh di sini, ChatGPT buatkan cerita narasi tentang dinosaurus. Ini misal ya, ini misal kalian ambil contoh mainannya tuh mainan dinosaurus, dan kalian nggak tahu nih harus bikin cerita yang seperti apa, bikin kontennya ibaratnya. Nah, ini bisa tanya ChatGPT nih, buatkan cerita narasi tentang dinosaurus, dibikin ini. Pada suatu masa jutaan tahun yang lalu di era yang dikenal. Oh, mungkin kalian pengennya tuh ini bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia pun bisa, guys. Gak harus Inggris ya mungkin, tapi ya target marketnya terbatas di Indonesia aja, nggak bisa internasional gitu loh. Nah kayak gini aja sih. Nah kalian kalau misalnya pengen yang bahasa Inggris mungkin bisa in English. Nah, bisa kan? Kalian tinggal baca aja, misal tangan kanan kalian pegang satu dinosaurus, tangan kiri kalian pegang satu dinosaurus lagi, terus ngomong kayak millions years ago during the Mesozoic era the earth was different. Itulah pokoknya, ini bahasa Inggris, lidah saya nggak cocok kalau ngomong Inggris. Pada suatu jutaan tahun yang lalu, misalnya kalian udah nata tempat tinggalnya si dinosaurus, misal setup hutan-hutannya, terus ada dinosaurusnya di situ. Kalian membacakan narasinya kayak pada suatu masa jutaan tahun yang lalu, di era yang dikenal sebagai zaman kapur. Pokoknya ini dibaca semua lah, mungkin sampai di sini nih. Seekor Tyrannosaurus Rex. Nah, muncul tuh dari apa? Dinosaurus yang kalian pegang di tangan kanan. Kayak gitu aja sih intinya. Ini saya nggak bisa praktekkan karena nggak ada dinosaurusnya ya. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, cara bikinnya gampang, tapi ya tetap aja butuh modal di depan. Mungkin untuk kalian yang benar-benar ingin mendedikasikan diri di YouTube, yang bener-bener saya pengen serius di YouTube, makanya saya mau beli mainannya. Bisa nggak bisa ya ini harus bisa monet. Kalau kalian punya mental seperti itu, oke, silahkan, nggak apa-apa, beli mainannya,
mulai konsisten di situ. Udah nggak usah tengok kanan kiri, nggak usah ribet, nggak usah galauin tentang views, nggak usah galauin tentang subscriber. Kalian pokoknya konsisten bikin video aja, pasti monet kok. Nggak mungkin ada sesuatu yang sia-sia di dunia ini ya, karena kalau kita nggak dapat duitnya, kita akan dapat pengalamannya, dan dari pengalaman itu kita bisa bangkit lagi, kita bisa mulai lagi dengan cara yang baru, dengan pengetahuan yang baru, sehingga jalan kita ke depan tuh jadi lebih mudah. Intinya sih seperti itu. Ini bukan hanya YouTube, tapi untuk usaha apapun. Tapi karena di sini saya menjelaskan tentang YouTube, ya khususly YouTube, ibaratnya kayak gitu. Karena saya sendiri pernah menjadi pemula juga, dan pernah merasakan yang namanya views 0, pernah merasakan yang namanya udah sebulan 2 bulan upload tapi belum ada subscribernya, itu juga pernah saya alami. Dan waktu itu fokus saya nggak berfokus pada hasil, pokoknya saya fokusnya di gimana caranya bisa konsisten upload video, udah itu aja. Yang lain-lain saya anggap akan mengikuti lah, saya anggap bonus. Kalau saya rajin pasti bisa kok, pasti dapat kok. Intinya sih seperti itu. Saya hanya mau lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kalau untuk ngurusin views, ngurusin subscriber sebagainya, itu kan saya anggap itu bukan ranah saya. Saya anggap itu ranahnya YouTube. Ranah saya adalah gimana caranya saya bikin video yang bagus, yang layak, yang kira-kira kalau orang nonton ini tuh orang suka, ibaratnya tuh seperti itu. Untuk video kali ini cuman itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Saya gak menyampaikan banyak karena durasi juga. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga ini bisa menjadi pembuka pintu rezeki kalian kalau nanti kalian ingin membuka channel YouTube. Dan untuk saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung, atau bahkan opini yang tidak sesuai, karena saya juga manusia biasa. Jadi see you on the next video. Bye-bye. Guys, kabar baik buat kalian yang lagi cari alat konten kece dan terpercaya. Kita ada beberapa rekomendasi nih yang kita sendiri juga pakai. Nah, kalian scroll down aja, linknya ada di bawah ya, di deskripsi box. Kita ada beberapa rekomendasi, salah satunya ada wireless microphone dari lavalier yang suaranya jernih banget. Kemudian ada juga TWS dari Mini Bass. Kemudian kita pakai juga ring light tripod. Terus ada juga headphone Lenovo, dan banyak banget alat konten lainnya yang kalian bisa jadikan referensi alat cari cuan dari internet. Nah, di bawah ini aku sertakan linknya juga untuk memudahkan kalian biar gak salah produk ya guys. Happy shopping!